satu elemen dia, satu penampang, satu elemen. Ya, bukan satu ada beban ini, ada beban terpusat, bukan di sini ada elemen lagi. Jadi perubahan beban itu bukan elemen ya. Jadi yang elemen itu adalah perubahan penampang itu menjadi elemen di sana. Kalau tidak ada join, kalau tidak ada pertemuan batang, ya. Kalau tidak ada tumpuan juga ya, jadi itu sebagai join di sini. Di join itu ini bertemunya batang yang 3 EI dengan batang yang 1 EI di sini. Ini bertemu batangnya menjadi join di sini ya. Jadi ada join kiri ini ya. Kalau di nomor join sekarang ini join 1 dari kiri, join ini nomor 2 joinnya, nomor 3 join nomor 4. Jadi beri nomor joinnya. Nah, beri nomor joinnya, lalu dari sini Anda bisa menentukan deformasi bebasnya. Ya, tentukan deformasi bebasnya tergantung perilaku joinnya. Jadi jangan ikuti contoh ini. Kalau baloknya lain misalnya Anda ikuti contoh ini tidak benar ya. Yang diikuti adalah logikanya, ya, metodenya diikuti, bukan langsung dijiplak langsung contohnya. Nah, join kiri karena dia join 1, join ujung kiri sini join 1 karena dia jepit sini. Ini notasi jepit ya. Nah, kalau tumpuan tuh misalnya sendi itu ada segitiga di sini ya. Nah, misalnya ini tumpuan jepit, nah, sehingga tumpuan jepit itu tidak bisa bertranslasi, tidak bisa berotasi. Jadi ini Anda buat dulu ini ya, buat dulu nomor variabel deformasi. Setiap join ini ada 2 deformasi kalau struktur balok. Ya, paham struktur balok ada 2 deformasi setiap join. Satu 2 gaya, 2 aksi. Jadi aksi deformasi. Jadi ada 2 aksi atau 2 deformasi. Jadi pada ujung kiri ini jepit ini ada, setiap ujung ada 2. Jadi mulai di nomor 1, join 1 berarti nomor deformasinya 1, 2, atau nomor aksinya nomor 1, nomor 2 ya. Ini variabel aksi atau variabel deformasi ini sama. Jadi variabel nomor 1, variabel nomor 2, aksi atau deformasi di sini. Di join 1. Jadi ada J1 dan J2. J1 itu adalah 2J dikurang 1, J2 itu 2 kali J. Nah, join 1 ada 1, 2. Baru ke join 2. Nah, tinggal dilanjutkan dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau menggunakan rumus juga otomatis juga sama hasilnya 3 dan 4. Di J1-nya 2 kali J kurang 1, jadi 2 kali 2 kurang 1, 3 dia. Kemudian J2-nya ini yang rotasi, ini yang vektor rotasinya itu 2 kali J, 2 kali 2, 4 ya gitu. Nah, kalau sudah Anda urut dari kiri ke kanan itu akan didapat nomor yang berurutan ya, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini penomoran variabelnya. Nomor variabel, aksi atau deformasi. Nah, sekarang kita tentukan yang mana bebas, yang mana terikat. Yang mana deformasi nanti menjadi deformasi bebas atau deformasi terikat. Jadi yang bebas tuh yang terikat tuh dicoret, ya, coret yang lebih mudahnya dicoret itu artinya untuk memberi tanda bahwa dia deformasi terikat. Jadi dicoret, jadi diikat di sini. Nomor 1 karena dia jepit berarti join 1 ini jangan nomor 1 nomor 2-nya terikat. Tidak bisa bertranslasi, tidak bisa berotasi gitu join 1. Nah, kemudian join 2 ini karena join bebas di sini bisa bertranslasi, bisa rotasi, tidak terikat, ini bebas. Join 3 ini juga bebas dia variabel 5, variabel 6 ya. Ya, dan tidak diikat. Karena dia join bebas, tidak ada tumpuan ini ya. Kalau ada tumpuan tidak bisa bertranslasi dia. Tapi karena tidak ada tumpuan bisa bertranslasi dia ini. Nah, join 4 ya, tumpuan jepit. Tumpuan jepit sama juga jadi tidak ada translasi, tidak ada rotasi, jadi joinnya diikat, bukan joinnya. Variabelnya diikat sini, jadi variabel terikat 7 dan 8. Nah, ini penomoran variabel ya. Kemudian penomoran variabel elemen batang, ini penomoran variabel struktur global. Struktur global seperti ini. Nah, variabel elemen batangnya bagaimana? Jadi kalau di sini dibuat semua, bisa saja nomor 1 variabel batang 1 ini
ujung kiri 1, 2, ujung kanan 3, 4. Batang 2 juga seperti ini. Batang 2, ujung kiri 1, 2, ujung kanan 3, 4. Batang 3 juga sama. Ujung kiri 1, 2, ujung kanan 3, 4. Nah, itu bisa kan isi batang yang ke I. Ya. Ini tidak perlu Anda ini kan, jadi batang yang ke I. Itu dia nomornya. Batang yang ke I, jadi I-nya itu batang 1, 2, 3. Ini juga semua. Ya. Tidak perlu Anda tulis gambar semuanya. Nah, cukup seperti ini. Ini namanya I-nya ini bebas. Jadi I-nya boleh 1, 2, dan 3. Ya. Jadi I-nya ada nomor batang. Jadi ini variabel-variabel yang harus Anda beri nomor. Karena ini menganalisa struktur menggunakan metode matriks. Nanti operasinya menggunakan operasi baris dan kolom. Jadi operasi baris, operasi kolom itu. Jadi perlu nomor. Nanti nomor baris, nomor kolom. Yang agak bisa dioperasikan ya matriksnya itu. Jadi matriksnya itu ada baris dan kolom ya. Sehingga itu nomor-nomor di sini. Jadi tidak ada ABC di sini karena cara matriks itu tidak ada baris yang ke A, baris yang ke B, tidak ada. Hanya baris pertama, baris kedua, baris ketiga gitu ya. Ini dulu pemahaman ini. Jadi setiap struktur itu yang Anda analisis harus seperti ini pemahamannya dulu. Dan bagaimana bentuk baloknya. Entah di sini itu ada tumpuan. Ya. Kalau tumpuan berarti tidak bisa translasi dia. Jadi translasinya diikat gitu. Kalau tumpuan sendi maknanya. Demikian juga tumpuan roll. Sini dan roll sama karena kalau tumpuan roll di sini kita tidak membahas transaksi horizontal. Jadi entah dia bisa bertransaksi horizontal atau tidak, itu tidak masalah di sini. Nah, balok menerus yang kita analisis adalah hanya yang vertikal saja, yang ikut dalam analisisnya. Yang arah horizontal tidak ikut dalam analisis dia. Jadi yang makanya variabel hanyalah variabel ini gaya vertikal atau translasi vertikal dan rotasi atau momen di sini ya. Rotasi pasangannya momen, translasi pasangannya gaya. Nah, ini dulu penomoran ini. Masa tidak bisa menomorkan ini ya. Jadi ini kalau Anda memang seni rupa mungkin ya agak sulit ya. Kalau Anda memang orang seniman gitu, misalnya Anda jurusan seni, Anda bakatnya seniman, seni rupa, lalu jurus kuliah teknik sipil ya, pontang-panting Anda belajar. Jadi ya akhirnya menjiplak kan itu, akhirnya nanti sarjana palsu nanti. Terus hal seperti ini tidak sulit sini. Ya. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Anda sulit menentukan variabelnya dari struktur ini. Anda menentukan variabel bebas, variabel terikat ini, menentukan variabelnya. Paham nggak ini? Ini dulu. Langkah-langkah ini satu persatu. Pak tanyakan. Ada yang tidak paham? Ya. Tidak paham? Tidak jawab. Jadi semua paham ya. Terus Bapak tanya sekarang, Anda paham nggak ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, Anda paham. Jadi Anda jawab ya berarti paham. Tadi kalau Anda tidak jawab berarti Anda tidak paham. Tadi bilang paham, sekarang tidak paham. Berarti Anda diam itu tidak memberikan solusi. Apa solusinya? Apa hasilnya? Kan tidak ada. Ditanya paham diam, tidak dia paham diam. Tidak benar seperti itu ya. Ini jadi Anda paham sudah membuat ini ya. Nanti bagaimana strukturnya sesuaikan dengan ini. Kalau tumpuannya dirubah misalnya. Kalau tumpuannya Bapak rubah di sini. Paham nggak? Ya, kalau tumpuannya dirubah. Ya, di sini ada tumpuan sendi, di sini ada sendi itu misalnya. Ya, ini sendi. Paham nggak ininya? Penomorannya. Yang mana bebas, mana terikat. Belum paham. Nggak paham? Belum paham? Iya, Pak. Kalau tumpuan sendi itu, kan setiap tumpuan ini kalau misalnya ganti nih.
misalnya ganti sekarang ini roh ini ya. Sekarang Pak ganti tumpuannya ini tumpuan sendi misalnya sekarang sendi. Ini sendi misalnya. Ya ini sendi. Sendi lagi jadi ini. Nomor joinnya tetap kali. Jadi kalau seperti ini strukturnya, nah bagaimana bentuk bebannya tidak masalah bentuk bebannya. Jadi bebannya itu tidak masalah. Tetap jadi kalau struktur seperti ini tetap Anda beri nomor joinnya. Ya. Nomor joinnya ini berikan. Jadi sama nomor joinnya semua. Anda beri nomor joinnya. Ini dia beri nomor joinnya. Jadi Anda beri nomor joinnya seperti ini tetap. Ini nomor joinnya. Jadi join 1, join 2, join 3. Tetap seperti ini. Ya. Tidak ada bedanya. Ya nomor variabel juga sama nomor variabelnya. Jadi variabelnya sama variabelnya. Ya, Anda beri variabel ini. Nah, setiap join kan ada variabelnya. Yang pertama beri variabelnya aja dulu. Jadi terikat dan tidak terikatnya ditentukan belakangan. Beri variabel ini beri variabel. Ya, Anda beri variabel seperti ini. Biar anak ini jadi Anda biar anak ini ya. Maaf Pak. Ya. Untuk absensi hari ini kita isi apa ya Pak? Iya. Untuk materinya Pak. Kalau menurut saya dulu lagi.
struktur balok menerus, analisis struktur balok menerus. Oh, balok menerus ya, Pak. Oke, Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, beri nomor variabelnya. Ini variabelnya. Jadi setiap join itu ada 1-2 variabel ya. Ini memberi nomor variabel dulu. Penomoran variabelnya itu arahnya, ini arahnya ya. Arah positif. Jadi ini ke atas kalau dia gaya ini ke atas. Kemudian momen itu searah berlawanan jarum jam ini. Ini semua berlawanan jarum jam arahnya ini. Ya, ini walaupun lengkungannya ke sini dia secara berlawanan jarum jam ya. Ini dengan ini nomor 6, nomor 8 ini sama variabelnya. Searah jarum jam. Ini perputaran positif. Jadi begini perputaran positif. Nah ini sekarang Anda tentukan ini kan sampai ini semua ini sama strukturnya. Ya beri nomor join dari kiri ke kanan nomor 1 dan seterusnya dari kiri ke kanan nomor joinnya. Nah itu beri variabel translasi rotasi ya untuk gaya momen seperti itu. Jadi ini kemudian beri pertama gaya lebih awal ya. Jadi gaya lebih awal ininya penomorannya ya. Ini gaya atau translasi baru momen baru rotasi seperti ini. Nah ini kan semua bisa ini memberi ini, jangan tidak ada berbeda berapa apapun bentuk baloknya, apapun bentuk tumpuannya tetap sama ini dulu. Begini dia. Nah sekarang variabel bebas dan terikat sekarang. Selanjutnya memberikan variabel bebas dan terikat. Terus Anda mulai lihat perilaku joinnya. Ini tumpuan 1. Ya tumpuan 1 ini tumpuan sendi. Ya harus Anda tahu bagaimana perilaku tumpuan. Ini bisa naik turun nggak ini? Bisa ada deformasi nggak di tumpuannya? Bisa translasi nggak di sini tumpuannya? Tidak bisa. Tidak bisa, makanya dicoret ya di sini sehingga ini dicoret. Ini variabel terikat namanya. Punya bisa berotasi nggak dia? Tumpuan ini bisa berputar. Baloknya bisa berputar nggak kalau sendi? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kalau makanya tumpuan sendi itu baloknya bisa berputar kalau Anda memiliki tumpuan sendi ya. Kalau jembatan tumpuannya sendi artinya baloknya bisa berputar tuh. Ya, kalau tumpuannya jepit sama juga pondasi. Kalau pondasi itu sendi bisa berputar kolomnya. Nah, kalau pondasinya jepit ya kolomnya tidak bisa berputar, tidak bisa berotasi. Seperti ini ada translasinya terikat, rotasinya tidak terikat. Demikian tugas selanjutnya sama ya. Jadi untuk selanjutnya sama juga. Jadi tumpuan berikutnya ya sama, tidak bisa berputar, tidak bisa bertranslasi ya. Jadi juga tumpuan 2 gini dia. Tumpuan 3 ini juga tidak bisa bertranslasi semua tumpuan 4 ini. Jadi ini bentuknya kalau dia tuh seperti ini perilaku tumpuannya ya, join-joinnya. Ini join sendi jadinya ya, bukan join bebas. Jadi join sendi, join tumpuan sendi. Yang seperti ini. Nah, harus logika harus Anda paham. Tumpuan jepit tidak bisa berotasi, tidak bisa bertranslasi. Itu orang teknik sipil pasti tahu tuh tumpuan jepit tidak bisa bertranslasi, tidak bisa berotasi karena jepit tidak bisa berotasi dia. Ya. Translasi apalagi ya. Nah, tumpuan tidak bisa bertranslasi, tumpuan. Ya. Roll itu beda, roll itu bisa bertranslasi ya. Tapi arah horizontal di sini kita tidak membahas arah horizontalnya. Karena arah horizontal tidak akan tidak masuk dalam analisis struktur ya. Arah horizontal bisa kita selesaikan secara terpisah. Yang secara terpisah kalau ada transaksi horizontal ini terpisah secara terpisah bisa selesaikan langsung ya, tidak akan mempengaruhi balok-balok yang lainnya. Jadi transaksi horizontal tidak perlu diikutkan di sini dalam analisis strukturnya, struktur balok. Hanya transaksi vertikal dan rotasi itu saja.
Nah, sekarang tumpuan sendi berarti tidak bisa bertranslasi, ya. Nanti vertikal. Bisa berotasi ya seperti itu. Jadi translasi semua dicoret ini tadi ya. Ya, yang tadi Anda bilang tidak bisa itu. Tidak paham. Nah, ini contohnya yang ekstrim kalau semuanya. Kalau ada yang tumpuan jepit, seperti ini dia bentuknya. Kalau ada tumpuan bebas seperti ini. Tumpuan sendi, ini dia. Itu. Oke, sekarang Pak sudah jelaskan nih. Ada yang tidak paham? Bagian tadi bilang tidak paham, bagaimana? Tidak paham, Pak. Sudah? Ya, Pak. Sudah paham? Oke. Jadi kalau tidak bilang tidak paham bagian mananya, kan harus bilang itu ya. Kalau bilang tidak paham lagi harus bagian mananya. Nih, Bapak sudah beri contoh nih. Baik, Pak. Oke, ini sudah. Jadi perilaku baloknya sama seperti ini ya. Elemen batangnya. Ya. Jadi variabel elemen batang ini sama-sama. Yang bedanya penomoran variabel bebas ini. Bukan penomorannya. Penomorannya sama, tapi yang mana yang bebas karena terikat itu saja yang berbeda. Kalau struktur yang berbeda. Tumpuannya berbeda di sini. Mana bebas, mana terikat gitu. Nah, sekarang kita membahas ini ya. Struktur yang ini. Ini ada beban merata ya. Tiap balok punya ada beban terpusat di balok yang kedua. Kemudian Anda beri sudah ini kan soalnya ini. Soal seperti ini. Kemudian ini kenapa dijadikan tiga balok di sini ya, karena ada perubahan nih. Jadi balok yang 3 EI penampangnya bertemu dengan balok yang EI. Jadi ya pertemuan ini join namanya. Kalau ini 3 EI juga yang di tengah ini ya. Kalau misalnya di tengah ini 3 EI. Ini 3 EI ya satu balok ini. Ya. Satu balok di sini. Kalau seperti itu. Jadi tidak ada join di tengahnya. Nah, kemudian kalau Anda misalnya menginginkan dia agar memudahkan, karena ini ada bebannya seperti ini, terpisah-pisah ini, agar memudahkan menghitung momennya, menghitung fixed end momennya, Anda bisa potong-potong di sini, jadikan sendi, jadikan join dia sini ya. Bisa tuh. Nambah pekerjaan itu ya. Tapi sebenarnya bisa dianalisis kalau sini 3 EI, sini 3 EI, ini 3 EI juga. Ini sebenarnya satu balok ya. Jadi satu balok seperti ini ya gampang sudah. Balok terjepit di kedua ujungnya satu balok ya. Anda bisa hitung kalau dia beban meratanya semua full. Ya, 1/12 KL kuadrat momennya kan itu. Nah, karena beban meratanya berubah ya harus dihitung lagi. Nah, tidak sesederhana itu 1/12 KL kuadrat ya. Anda harus hitung. Jadi dia sebenarnya ini satu balok, tidak ya, lebih mudah menganalisisnya gitu. Daripada ini menjadikan Anda 3 buah balok ini. Ini 3 buah balok karena EI-nya berbeda di sini ya. Kalau EI-nya sama dia menjadi satu balok. Anda beri nomor sudah variabelnya, kemudian mana yang tentukan mana bebas, mana terikat. Kemudian beri nomor variabel batang, ini batang yang ke I. Karena ini semua sama. Batang 1 seperti ini dia, batang 2 seperti ini juga, batang 3 juga seperti ini. Jadi kenapa untuk apa membuat 3 buah batang? Ya mendingan buat 1 buah batang aja. Ini batang yang ke I namanya gitu. I-nya bisa 1 sampai 3. Kemudian ada buat ini matrik kekakuan. Menghitung matrik kekakuan batang. Batang 1 ini L-nya 3 dalam satuan meter ini. EI-nya dalam satuan EI 3 dia. 3 EI kan batang 1. Kemudian ini batang 2 EI-nya 1, batang 3 EI-nya 3 dalam satuan EI. Satuan EI. Kemudian Q di sini ya ini apa namanya bukan ini tabel aja. Jadi Q di sini ada 1,2 dalam ton per meter. Dalam ton per meter 1,2. Jadi bahan merata ya. Ini P-nya batang 2 ada. Nah, kemudian Anda menghitung di tabelnya bisa menghitung A. 12 I per L pangkat 3. Karena Anda menghitung matrik kekakuan batang seperti ini. ABC ini. Jadi Anda perlu menghitung A, B, dan C. Nah, 12 I per L pangkat 3. B-nya 6 I per L kuadrat. C-nya 4 I per L. Nah, sehingga Anda hitung di sini. Nah, ini satuannya nanti ini. Entah satuannya apa. Jadi tetap aja. Jadi di sini
simpan satuannya. Ya. Jadi kalau Anda sudah ini seperti ini, Anda akan disimpan satuannya. 12 EI per L pangkat 3 ya dalam satuan EI per meter pangkat 3 itu dia sini. Tapi tidak masalah, ini disimpan sama seperti Anda menggunakan analisis metode menggunakan komputer, program komputer, entah SAP, entah ETAB. Awalnya dinanyakan pasti satuannya. Satuan panjang mau dalam apa? Meter. Yang satuan gaya dalam apa? Ton misalnya. Jadi ton meter nanti kalau Anda memiliki momen, hasilnya berupa momen nanti pas ton meter ya. Kalau hasilnya berupa gaya dalam ton ya gitu. Jadi kalau hasilnya berupa deformasi dalam meter ya gitu. Dia simpan EI, dia disimpan juga EI ya. Jadi simpan di sini EI. Nah ini program SAP-nya sih tidak seperti itu ya. Jadi ini EI karena ini menggunakan tidak program ya. Jadi simpan dalam EI. Jadi tidak sama seperti program itu. Ini simpan saja. Nanti kalau Anda menempatkan gaya ya tetap gaya. Kalau ini satuannya ton, gaya dalam ton ya. Kalau momen Anda dapatkan dalam ton ya. Dalam ton meter ya. Nah, kalau deformasi satuannya ya sih dalam, karena EI-nya disimpan di sini, ini dalam satuan EI dia ya. Tuh. Nah, Anda hitung di sini, jadi semua satuannya disimpan biar tidak ini apa namanya operasi matriknya biar tidak membingungkan ya simpan aja satuannya di sini semua. Nah, sehingga hitung ABC-nya. Nah, sekarang batang ini setiap batang seperti ini dia. Ini adalah matrik kekakuan setiap batang. Batang yang ke I seperti ini. Batang yang apapun ini dia. Batang ke 1 di sini A1 dia, nanti ini B1, C1 itu dia. Itu batang 1. Untuk batang 2 ini A2, B2, C2 gitu. Jadi ini Anda sudah hitung batangnya. Batang 1 A-nya sekian, batang B-nya sekian, C-nya sekian. Dengan rumus nih, 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L kuadrat, 4 EI per L. Batang 2, ABC-nya ini batang 3 ini. Nah, sehingga Anda sekarang bisa buat matrik kekakuannya. Jadi ini Anda buat nih ABC batang 1, ini dia. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Batang 1. Kemudian ini ABC, nanti sini ini kolomnya. Ya, di sini kolomnya yang minus. Jadi ini min A, min B di sini. Kalau yang pojok di sini, pojok atas. Ini bagi 4 ini. Yang mudah bagi 4 ya, makanya ini blok kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Jadi kan 4 kotak. Kotak pertama ABC di sini kotak kiri atas ya. Nah, kotak kanan atas ini min A, min B di sini kolomnya yang min. Kemudian kalau kotak kiri bawah ini barisnya yang min, sini min A, min B. Nah, kemudian C-nya C per 2 di sini. Jadi kalau kotak yang di luar diagonal utama ini C per 2, C per 2. Itu untuk memudahkan mengingat ya. Jadi memudahkan mengingat. Makanya ini adalah kolomnya, pojok kanannya, kanan atas, kemudian kiri bawah, barisnya, kemudian yang pojok kiri bawah, ini diagonalnya. Ini min B, ini diagonalnya ini. Yang minus. ABC-nya tetap semua ABC ya. Cuma ini yang minusnya mana ya. Kemudian yang di dua diagonal utama ini C per 2, C per 2. Kalau pada diagonal utama ini C. Tetap. Ingat seperti ini loh batang 1. Buat matrik kekakuan ya. Nah ini jadi Anda bisa gunakan Excel sehingga di sini A-nya tinggal masukkan di sini A-nya sama dengan di sini ya. A-nya sama dengan ini 1,33 diambil di 2 kan itu 2. Nah, ini bisa Anda ambil dari sini, dari penghitung ini. Nah, ini menghitung menggunakan rumus ini. Anda bisa gunakan rumusnya ini, menghitung Excel kan bisa gunakan formula. Jadi sel-selnya dikalikan, dibagi seperti itu. Ini batang 1, kemudian batang 2 ini ABC-nya batang 2, ini A, B, ini B, ini C, ini batang 2. Nah ini kombinasinya ya, yang tadi. Ini kolomnya yang
negatif, ini barisnya yang negatif, yang ini diagonalnya yang negatif gitu. Ya ini C per 2 setengah daripada ini. Jadi lihat dari sini. Barang 3 juga 3. Dari sini Anda bisa membuat matrik kekakuan. Nah, sementara sampai membuat matrik kekakuan ada pertanyaan? Ada kesulitan? Gimana? Paham, Pak. Diam Bisa lagi. dimengerti, Pak. Ya? Bisa dimengerti. Paham, Pak. Ya. Oke, jadi ya Bapak kenapa tanya biar nanti Anda bilang tidak paham lalu yang bagian mana, lalu Anda tidak tahu biar seperti itu ya. Jadi, semuanya tidak paham ya. Biar seperti itu jawabannya. Jadi satu persatu Pak tanyakan, yang ini paham, ini paham, ini paham. Ya kalau sudah semua paham, lalu terakhir tanyakan tidak paham lagi kan tidak benar itu namanya gitu. Ini langkah per langkah ini, jadi sudah dipahami. Jadi buat matrik kekakuannya. Nah, kemudian Anda merakit matriks di sini. Nah, merakit matrik ini matrik pertama. Jadi matrik pertama yang satu itu variabelnya ini. Saya beri nomor variabel ini berarti menempati variabel nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3, nomor 4 ya. Ini adalah di matrik global ya. Jadi menempati variabel ini pada pada struktur globalnya. Yang Anda tahu batang 1 nih, batang 1 kan ini dia 1 2 3 4 variabelnya. Jadi ini nanti 1 2 3 4 ini jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, kolom juga sama. Kolomnya juga 1 di sini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi seperti itu. Nah, ini penomoran. Jadi ini dia. Jadi dia menempati nanti ini barang 1 ini menempati baris pertama sampai baris keempat. Ini dia ditempati. Ini batang 1-nya ini. Ini batang 1. Batang kedua menempati, lihat di sininya. Menempati apa? Batang 2 ini. Lihat di variabelnya. Berarti 3 4 5 6 itu ditempati. Jadi batang 2 itu menempati variabel di sini 3 4 5 6. 3 4 5 6. Ini variabelnya 3 4 5 6. Ini nomor kolomnya atau nomor barisnya sama saja ya. Ini 3 4 5 6. Batang 3 ya di sini menempati nomor 5 6 7 8. Nanti akan menempati barisan kolom 5 6 7 8. Jadi ini 5 6 7 8. Jadi seperti itu ya. Jadi batang 1 ini, batang 2, batang 3. Nah, ini ada overlap di sini. Ini overlap. Overlap itu saling menjumlahkan dia. Ya. Jadi yang tidak overlap ini langsung angkanya kelihatan. Tidak overlap ini. 1,332 nih. Min 1,33 nih 2. Ya. 2, 4, min 4, 2 ini. Overlap ini saling menjumlahkan. Saling menjumlahkan antara ini 3, 4 ini. Dan 3, 4 yang ini. Karena 3 menempati 3, 4 nih keduanya. Kalau menempati tempat yang sama ini batang 2 dan batang 1 ini misalnya ini dari ini sama sama di 3 4 baris kolom 3 4 ini juga baris kolom 3 4. Jadi di sini dia posisinya. Ini untuk batang 2 ya. Batang 1 ini pojoknya di sini. Batang 2 nih di pojok bawahnya batang 1, batang 2 pojok atasnya. Ini saling menjumlahkan nih. Jadi ini karena min 1 berarti ini min 133 tambah 1,5 ini 2,833 sini. Jadi jumlahkan ini. Ini udah overlap. Overlap itu artinya saling menjumlahkan. Kalau ada kurang ya dijumlahkan dengan kurang gitu.
Jadi min setengah, min 1,5 tambah 1,33, 2,8 ya. Dia nih 1,5 min 2, jadi min 0,5. 1,5 kemudian min 2, 0,5, min 0,5 juga. Kemudian ini 2, ini 4 ditambahkan overlap jadi 6. Jadi ada overlap di sini ya. Nah, kemudian juga ini overlap juga batang ini. Ya, batang kedua batang kedua. Ini kolom 56 ya, barisan kolom 56 ini juga overlap. Ini juga overlap dengan ini juga 56. Ini overlap ini. Jadi batang 3, 56 ini, batang 3 56 ini 78 ya. Overlap dengan ini baris batang 2 56. Jadi ini saling menjumlah juga. Jumlahkan ini. Yang 5 dengan yang 5 ini. 2,833. Yang 6 ini yang dengan yang ini jumlahkan min 1,5. Ini dengan ini jumlahkan min setengah itu. Yang ini dengan ini jumlahkan 6 ya itu. Nah ini, jadi ini adalah yang overlapnya. Jadi saling menjumlahkan, menempati tempat yang sama dia. Jadi inilah perakitannya. Dia dari sini Anda dapatkan sudah matriks kekakuan ya, kekakuan balok keseluruhan. Ini balok keseluruhan. Jadi variabelnya 1 sampai 8 ini. Ini kelihatan nih 1 menempati variabel 1 2 3 4. Yang ini 5 6 7 8 ya. Ini baris balok 1 1 2 3 4-nya. Balok kedua 3 4 5 6 ya. Ini dia menempati ini. Jadi Anda siapkan di sini baris dan kolom sesuai dengan variabelnya ya. Ada 8 variabel berarti ada 8 baris, nanti Anda siapkan ada 8 kolom. Jadi matrik dengan 8 baris 8 kolom disiapkan. Ini adalah matrik kekakuannya. Nah, yang tidak ada angkanya ini 0 ya. Ini 0 sebenarnya. Jadi tidak. Jadi yang tidak ada angkanya ini kosong, ini berarti 0. Ya, angkanya 0 di sini. Jadi matrik itu hanya ini aja yang ada angkanya. Yang di sini 0 semua. Nah, nanti dalam operasinya ini 0 ya. Iya, nah menjumlahkan ya, menjadi merakit namanya. Ini dia perakitan. Nah, kemudian yang mana variabel bebas, mana variabel terikat. Jadi Anda ini 1 dan 2 nya ini kan variabel terikat di sini. Jadi 1 dan 2 nya variabel terikat. Kemudian ini 1 2 terikat. Hanya terikat itu bold aja. Bold terikat ya. Yang 78 terikat. Ya. Sehingga juga 1 2 nya terikat, ini 78 terikat. Nah, ini terikat. Jadi yang bebasnya 3 4 5 6. Jadi kotak yang bebas itu adalah kotak nomor yang 3 4 5 6. Ini yang bebas ya. Iya. Jadi ini adalah variabel kotak, variabel bebasnya. Oh, biar jadi adalah yang bebas. Jadi yang bebasnya 3 4 5 6 ya. Kebetulan ini di tengah seperti ini. Posisinya di luar ya. Di sini Anda bisa ini dihapus saja bagian ini. Ini 0 dia tadi kan. Ini 0 berarti ini yang kaya 0. Ini yang tadi yang bebasnya. Yang bebasnya 3 4 5 6 ini yang terikatnya. 1 dan 2 ini. Ya, ini terikat, ini terikat.
Nah, ini terikat kolomnya. Ini terikat. Jadi yang bebasnya itu ini. Jadi kalau Anda diperlukan bagian yang bebas, variabel bebas, jadi variabel terikat tidak diperlukan ya tinggal di ini diarsir seperti ini. Ini dari yang matrik variabel bebasnya. Jadi kalau Anda di ini namanya SFF. Jadi kalau Anda ini kan SFF, jadi kalau dikelompok-kelompokkan dia. Jadi yang kelompok variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ini adalah matrik SFF-nya. Jadi Anda nanti perlukan kan DF sama dengan SFF inverse kalikan AF seperti itu. Jadi bagian variabel bebas saja. Nah, variabel terikatnya tidak usah dirokan di sini kalau tidak diperlukan dalam perhitungan. Jadi kalau dia strukturnya tidak ada persyaratan deformasi, jadi kalau strukturnya tidak ada deformasi deformasinya tumpuannya itu 0 ya. Tidak ada persyaratan deformasi tumpuan, tidak ada penurunan tumpuan seperti itu maksudnya. Kalau dianggap tumpuannya itu tidak ada penurunan tumpuan itu artinya misalnya dari segi tanahnya nanti misalnya ada settlement gitu misalnya ya. Itu penurunan tumpuan namanya. Nah, itu ada penurunan tumpuannya. Berapa tumpuannya turun? Mungkin dalam jangka waktu anggap 10 tahun ya 5 cm ya, anggap. Jadi 5 cm dimasukkan datanya, bukan 0. Jadi deformasinya bukan 0 dimasukkan deformasi ininya. Tumpuannya itu, masukkan dia ada nilainya. Nah, itu baru diperlukan matrik ininya, matrik di luarnya ini. Matrik SFR-nya diperlukan ya. Nah, kalau tidak ada persyaratan tumpuan, jadi dianggap tumpuannya diam. Ya tumpuan ya pasti harus diam. Gimana bisa tumpuan itu turun itu ada istilahnya suatu kerugian gitu. Kalau Anda membuat tumpuan turun ya. Tumpuan harus tetap diam. Sama kalau Anda membuat bangunan misalnya. Kolomnya turun gitu misalnya fondasinya kan. Ya benar itu. Pasti dicari kondisi di mana tanahnya harus yang bagus ya, sehingga tumpuannya tidak turun. Kalau turun tumpuannya ya itu membuat bangunan nanti bisa dia miring kan gitu punya atau bisa retak bangunannya gitu kalau tumpuannya turun. Nah, itu kalau turun tumpuannya itu memberikan tambahan gaya dalam. Nah, jadi kalau tumpuannya turun diikutkan sertakan dalam analisis sesuai dengan rumus yang penurunan rumus tadi. Kalau ada penurunan tumpuan ya kalau misalnya cek di sini. Kita lihat lagi ini. Share 5 bab 34 namanya. Lihat persamaan ini di ada ini persamaan ini penurunan persamaannya. Nah ini kan ini dia. Jadi ini kalau ini dia matriknya kalau dikelompokkan. Jadi harus dikelompokkan karena dia agar bisa diselesaikan. Jadi tadi akan ada variabel bebas terikatnya itu kalau tempatnya tidak berkelompok tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diselesaikan ya. Harus dikelompokkan. Jadi dikelompokkan bagian bebasnya sini bawa ke atas misalnya, bagian terikatnya bawa ke bawah. Samanya itu digeser. Sehingga kalau sudah dikelompokkan bisa seperti ini, bisa seperti ini dia. Kalau sudah seperti ini bisa diuraikan. Ya, uraikan AFF sama dengan SFF kali DF sama SFR kali DR. Jadi ini AF sama SFF kali DF sama SFR kali DR. Seperti ini dia. Nah, DR ini adalah deformasi variabel terikatnya. Ini deformasi variabel terikat. Itu deformasi di tumpuan tadi. Yang kalau tumpuan sendi misalnya. Kalau tidak bisa turun ya tumpuannya kan memang harus tidak bisa turun ya. Kenyataannya kalau Anda beri beban ya tidak bisa turun tumpuannya, makanya namanya tumpuan kan. Nah, boleh turun tumpuannya. Itu. Kecuali sekarang mungkin setelah sekian tahun karena ada settlement itu lain lagi kasusnya ya. Itu ada kondisi tanahnya turun dia. Jadi setelah misalnya
Itu syarat batas itu, bukan dari perhitungan, karena dia ada harmonisasi terikat. Terikatnya sudah diketahui ya, 0 atau ada nilainya ya. Nah, ada nilainya itu kalau ada persyaratan tumpuan, misalnya seperti tadi settlement ada misalnya 5 cm ya, masukkan di sini 5 cm nilainya di DR nih. Jadi kalau ada nilainya ini diperlukan, SFR-nya diperlukan ya. Nah, kalau ini 0 DR-nya berarti ini tidak diperlukan ini ya. Hanya ini saja, AF sama dengan SFF kali DF itu saja. Sehingga DF bisa dihitung, DF sama dengan SFF inverse kalikan AF seperti itu. Kalau menggunakan metode inverse mencari solusinya. Jadi DF ya diketahui ya. AF-nya diketahui, AF nanti dari beban-beban itu. SFF kan tadi sudah didapat. SFF itu adalah matrik variabel bebasnya saja ya. F-nya barisnya bebas, kolomnya bebas seperti itu. Barisnya bebas, kolomnya bebas. Nah ini jadi kalau tidak diperlukan ya kita perlukan cari SFF-nya aja. Nah, kalau mencari SFF-nya tidak perlu ada geser-geser ini. Tinggal dicoret saja bagian yang terikatnya ya. Jadi dicoret bagian terikatnya ini. Coret bagian terikatnya, inilah dia bagian bebasnya kan. Jadi barisnya bebas ini 3, 4, 5, 6. Kolomnya juga bebas 3, 4, 5, 6. Inilah matrik SFF-nya. Ini matrik SFF sekarang S inverse-nya itu. Nah sekarang ini mencari matrik kekakuan ya dari SFF-nya. Nah, demikian juga kalau dia misalnya ini kebetulan berkelompok nih 1, 2. Kalau tidak ya tinggal dihapus-hapus saja. Anda bisa hapus ini. Ya, Anda hapus, lihat yang belum tidak dihapus. Tidak dihapus itulah dia matriknya. Ya. Misalnya kalau tidak berkelompok ini kan ya tinggal hapus yang terikat mana dihapus ya. Barisnya dihapus, kemudian kolomnya misalnya baris pertama terikat dihapus ya. Baris pertama dihapus, kolom pertama dihapus ya. Kemudian baris kedua dihapus, kolom kedua dihapus ya. Baris kedua, kolom kedua dihapus. Jadi dan seterusnya yang mana yang terikat tinggal hapus. Nah, sehingga yang bebas itu yang kelihatan yang tidak dihapus itulah dia yang bebas. Jadi tinggal diambil aja angka yang tidak dihapus itu gitu. Jadi tidak perlu ada geser-geser di sini. Jadi tidak perlu ini misalnya baris ketiga dibawa ke atas, ya baris 3, 4, 5 bawa ke atas, kemudian 1, 2-nya bawa ke bawah, nah seperti itu. Dan tidak perlu seperti itu kalau hanya kalau apa namanya tidak ada persyaratan tumpuan. Jadi kalau tumpuannya itu 0 informasinya. Jadi hanya diperlukan masih SFF saja. Nah sekarang ini kita berhubungan dengan mencari masuk kekakuan, kita mencari S-nya dulu. Ya langsung sampai sini Bapak, ini kan. Nah selanjutnya kita mencari A-nya sekarang, AF-nya. Nah, sebelumnya katanya sini. Bisa Anda mencari masuk kekakuan ini? Ini seperti ini, merakit ini bisa? Ada pertanyaan mengenai tentang perakitan ini? Bisa, Pak. Oke. Dari saya tidak, Pak. Tidak bisa? Bisa, Pak. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya. Ini kan logikanya ini tinggal dicoret aja. Ya ini yang bool ini maksudnya kalau Anda tidak bool dicoret ada ini. Dicoret artinya ya tidak diperlukan angka ini itu. Kalau ada misalnya kalau ada penghapus, kalau tulis pakai pensil bisa dihapus saja ini, itu dihapus ini semua. Sehingga kelihatan angka yang tidak dihapus itu udah dia. Nah SFF ini diinverskan ini. Nah mencari inverse-nya ini Anda bisa gunakan Excel-nya. Ya. Excel ini sama dengan ini min inverse. Jadi kalau inverse ini sama dengan ini, sama dengan menggunakan Excel sama dengan kalau ini ya ini kan sekarang gimana mencari inverse ini mungkin Anda kesulitan ya. Kalau yang belum pernah belajar ini misalnya angkanya belum diketahui ya, yang belum diketahui ini misalnya ini. Jadi inverse matrik dari ini, gimana inverse ini sama dengan M inverse ya. Jadi M inverse. Jadi verso, jadi min verso ini dia. Ini matrik inverse ini artinya. Inverso ini.
Ini dengan masih invest dalam kurung sini. Kemudian ada ini kan blok ini. Ya, kurung tutup. Jadi masih invest dari ini jadi bentar. Ini saja dulu. Nah, kemudian bagaimana isinya ini? Ini di copy ya. Ini Ctrl C. Kemudian ini di blok semua. Kemudian F2 save enter. Ya, kemudian bersamaan F2 dulu. Kemudian ya ini ya ini save enter. Nggak bisa. Ctrl C. Kemudian Ctrl 2. Ctrl Shift Enter. F2. Enggak langsung ini Ctrl Shift Enter. Nggak bisa. Jadi F2. Nah, Ctrl Shift Enter. Nah, jadi satu. Jadi Ctrl Shift Enter. Ini dia. Ya. Jadi caranya kok ini caranya di investkan dulu yang ini ulang. Ya. Caranya ini ulang. Ini karena invest kan sama dengan main invest. Main invest daripada semuanya ini ya. Jadi invest ini semua di blok punya kurung tutup kan. Jadi ini dia hasilnya. Ya ini copy Ctrl C. Yang kotak ini sekarang di copy Ctrl C. Kemudian pencet F2. F2. Yang di blok ini. Sebelum ini di blok dulu. Jadi ini Ctrl C dulu. Ctrl C itu Ctrl C. Kemudian blok ini. Semuanya ini. Nah, baru pencet F2. F2. Kemudian Ctrl Shift Enter jadi satu. Ctrl Shift Enter bersamaan. Ini dari angka. Nah, dia mencari investnya. Jadi ada kalau misalnya matriknya mungkin nih ya 3 ini kalau di Excel seperti ini ya. Nanti kalau di apa namanya kalau ujian manual ya tentunya Anda tidak bisa menggunakan bantuan Excel. Kalau misalnya ujian manual offline ya Anda tidak bisa menggunakan bantuan Excel ya harus kalkulator yang dipakai ya. Tentu tidak mungkin matriknya lebih dari 3 Pak ini ya. Mungkin matrik hanya 2x2 aja kan gampang kalau mencari invest 2x2 atau mencari persamaan 2x2. Nah ini mencari investnya ya. Jadi gunakan apa namanya M invest, jadi M invest matrik invest, kemudian di copy, kemudian di blok semuanya, kemudian F2, Ctrl Shift Enter seperti itu ya. Itu nanti apa namanya ya Bapak WA nanti ininya catatannya itu bagaimana cari mencari investnya. Nah selanjutnya mencari gaya nih gaya jepitnya dulu ya, mencari aksinya sekarang. Nah mencari aksinya seperti ini, jadi semua batang dijepit, ini adalah masuk pada metode kekakuan. Semua batang dijepit pada ujungnya, batang 1 dijepit pada kedua ujungnya, batang 2 dijepit, batang 3 dijepit seterusnya. Nah, sekarang masing-masing batang yang akan berlaku masing-masing tidak akan mempengaruhi batang lain. Jadi kalau ada beban di batang 1, hanya batang 1 menerima momen, mengalami momen dan gaya dalam. Tidak ada beban di batang 1 dilimpahkan ke batang 2, tidak ada, karena sudah dijepit di sini. Tidak ada pelimpahan beban, jadi berlaku masing-masing. Nah, lihat sekarang ini batang 1 hanya beban merata saja. Beban merata Anda bisa tahu gaya lingkangnya, KL per 2, momennya KL kuadrat per 12. Ini arah-arahnya ini dia. Ya, ini arahnya, ini batang 1, ini P1, P1, M1, ini arahnya. Ini besarnya, P1, M1 ini. Ini batang 1. P1, ini M1. Ini arahnya, jadi ini arahnya ke sini. Berwarna jarum jam, ini arah jarum jam, ujung kanan. Ya. Jadi memang seperti ini arah ujung batangnya, momen ujung batangnya. Kemudian gaya lingkangnya ke atas, kan itu.
Setiap batang seperti ini arahnya, ya. Kalau bebannya ke bawah, seperti ini arahnya. Batang kiri, ujung kiri momennya berlawanan jarum jam, ujung kanannya searah. Ini dia. Ini berlawanan searah, ini berlawanan searah. Semua batang sama. Yang lintang sama ke atas semua. Ini kalau bebannya ke bawah. Kalau bebannya ke bawah, ini beban gravitasi. Nah, bisa hitung gampang. Kalau beban merata kan rumusnya apa? Kan sudah ada. Rumusnya beban merata mudah dihafalkan. Gaya lintang QL per 2. Momen QL kuadrat per 12. Ini sama rumusnya ini. Tinggal diganti aja batangnya. Q-nya Q1, batang 2, Q2, batang 3, Q3. L-nya L2, L1, L2, L3 seperti itu ya. Nah ini L2 seharusnya. Ini L2, L3, sorry. Ini L3. Ini batang 3, Q3, L3 pangkat 3 per 12 seperti itu. Ya kan Anda dapatkan momennya. Nah batang 2 di sini selain beban merata ada beban terpusat. Ya. Akibat beban meratanya, misalnya gaya lintangnya QL per 2 ditambah beban terpusatnya ini. Kalau di tengah-tengah P per 2 ditambah P per 2. Di batang 2 QL per 2 ditambah P per 2. Nih. Ada beban terpusat lagi selain beban merata. Kemudian momennya akibat beban terpusat, beban merata QL kuadrat per 12. Akibat beban terpusat di tengah QL per 8. Ini. Karena beban terpusat ini dia momennya. Itu batang 2. Nah, sudah dapatkan nih besarannya ini, arahnya ini. Nah, sekarang dijadikan dalam perhitungan, ya. Dimasukkan dalam perhitungan AM, jadi AML ya. Jadi ini, di AML 1, AML 2, AML 3, jadi batang 1 ada AML 1, AML 2, AML 3, AML 4 ya. Nah, karena AML-nya itu ada nomornya seperti ini dia. Ini arah-arahnya untuk AML. Kalau seperti ini kan kelihatan sama. Jadi di sini pada ujung kiri ini 1, 2 ini sama ya. Ujung kanan nih 3-nya sama, 4-nya yang berbeda. Ya ini. Jadi 1, 2 arahnya sama ya. Ini ujung kanannya ini sama, M4-nya ini berbeda. Jadi bukan 4-nya apa ini 4-nya. Ini yang berbeda ya. Momen ini yang berlawanan arahnya. Kalau dilihat dari gambar variabelnya, dari gambar AML-nya. Gambar AML Anda lihat lagi agak AML. Seperti ini, semua searah jarum jam kan. Ini arah berlawanan jarum jam momennya. Ini. Momennya berlawanan jarum jam, kemudian gayanya searah arah kartesian ke atas. Sekarang dilihat di sini. Ini lihat. Ini ujung kanan ini. Jadi kalau ini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sini. ML4-nya ini, nomor 4-nya. Ini searah jarum jam, berarti ini negatif dia di sini. Yang lainnya positif, jadi sini ML1-nya positif, 2 positif, 3 positif, 4-nya yang negatif. Karena di sini arahnya seperti ini, arahnya ini. Ada akibat beban tuh ke sini arahnya sebenarnya. Jadi arah yang di sini ke sini, kalau ditransfer menjadi AML dia negatif nilainya. Jadi semua ML4-nya nilainya negatif di sini. Ya. Jadi negatif daripada ini. Jadi min M1, ini min M2, ini min M3. Ini bukan M1. Ini M3 sini ya. Jadi karena 1 dan 3-nya anggap sama di sini, karena ini mungkin nih, karena bentangnya sama. Ya, kebetulan bentangnya sama ya dianggap sama. Jadi M1 sebenarnya M3 sini. Jadi ini V3, M3 gitu. Ini V3. Ini M3. Ini juga V3. M3, min M3. Nah, ini matriknya. Nah, ini kalau ini dijejer dalam bentuk baris, dalam bentuk kolom ya. Ini dia dalam bentuk kolom. Nah, ini dalam bentuk kolom nih AML1 ini dia. ML1.
Jadi matrik A-nya itu aksinya itu kan sigma ML. Nih. Jadi A-nya itu AD ditambah AE. Jadi AD aksi langsung ditambah AE. AD dikurang sigma ML ya. Jadi aksinya itu aksi langsung ditambah aksi akibat beban di sini, beban pada batang. Jadi minus sigma ML. Ya. Itu dari sini dapat kan. Jadi A-nya itu adalah aksinya ini dia. AJ dikurang AL kan ini. AJ dikurang AL. AJ itulah aksi pada joinnya. Jadi aksi pada join di sini. Di join itu ada beban, ini aksi pada join. Nah, ini AL itu adalah aksi akibat beban pada batang. Akibat beban pada batang itu dirakit, jadi penjumlahan elemen batang di sini. Penjumlahan AML ini dia. Jadi min AML menjadi AL sini, sigma AML-nya. Ini adalah sigma AML-nya. Ini batang 1 dijumlahkan, ini batang 2. Ya. Jadi dijajarkan dulu, ini sebenarnya matriknya satu kolom ya. Namun ini dijajarkan seperti ini. Nah, jadi AD-nya ini adalah matrik aksi langsungnya, aksi langsung pada join. Ya. Ini AD atau AJ sama saja, jadi aksi langsung pada join. Ini 0, tidak ada aksi dia. Kemudian AE-nya minus sigma AML, jadi minus AL tadi menjadi AE, ya minus AL jadi AE, jadi sehingga tambah AE sini. Nah, minus AL itu adalah minus sigma AML. AL itu adalah sama dengan sigma AML, jadi dirakit AML-nya akan menjadi AL, itu dijumlahkan AML-nya itu akan menjadi AL. Nah, penjumlahannya sama. Jadi kalau dia menempati vektor yang sama, jadi kelompok yang sama, dia akan dijumlahkan, saling menjumlahkan. Nah, ini sebenarnya di sini, ini adalah satu kolom ya, bukan 3 kolom ini. Ini dijajarkan agar memudahkan ini. Jadi ini adalah, ini tambah 0 di sini untuk ini kolom. Jadi ini adalah AML pertama, batang pertama, AML batang kedua, AML batang ketiga gitu. Nah, karena AML-nya hanya di sini saja isinya. Ya. Jadi untuk matrik global, ini matrik global sampai 8 dia. Tapi untuk AML kan ini batang pertama di sini posisinya, batang kedua di sini dia, batang ketiga ini. Nah, ini dijumlahkan. Jadi ini 1,8 tambah 0 tambah 0, ini 1,8 ya. Ini 0,9 sehingga ini saling overlap ya, ini saling overlap ya, sebenarnya ini overlap. Jadi hanya menempati satu kolom sebenarnya ya. Menempati satu kolom. Ini sebenarnya di sini dia posisinya. Ini juga di sini posisinya menempati satu kolom. Namun untuk memudahkan untuk melihat apa sebar dia. Ya, ini sebenarnya satu kolom. Perhatikan, satu kolom. Beda dengan matrik matrik kekakuan. Ya, kolomnya banyak. Tapi ini matrik ini hanya satu kolom saja. Jadi sebenarnya karena kan matrik ini matrik 4 kali 1 nih, matrik kolom ini ya, matrik kolom. Hanya satu kolom saja. Jadi ini sebenarnya menempati di sini. Jadi overlap di sini, ini overlap. Ya, ini juga overlap. Nah, itu saling menjumlahkan ini dia. Makanya inilah dia kolomnya. Ya. Jadi itu matriknya. Matrik AML, AE-nya. Nah, kemudian AD ditambah AE-nya, karena AE-nya minus sigma AML, jadi AD-nya 0, minus sigma AML, maka ini dia menjadi A-nya. A-nya itu adalah ini. Kemudian ini variabel bebas yang variabel terikatnya ini 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini variabel bebas terikatnya. Ini adalah yang terikat. Nah, ini adalah yang bebas ya, yang terikatnya dikali ini. Ini yang bebasnya. Jadi ini adalah A-nya, AF-nya jadinya. Ini adalah AF-nya. Tinggal ini AF. Ini dia, ambil yang bebas ini. F. Dengan DF-nya bisa dihitung, SFF inverse kalikan AF. SF inverse tadi itu kalikan AF. Nah, ini dia. AF-nya sama dengan ini. Ini 3, 4, 5, 6. Nah, kalikan SFF-nya. Tinggal dapatlah ini dia. Jadi SFF inverse kali ini. Jadi kalau mau perkalian matriks, jadi M mult namanya. Jadi matrik multiplication. Jadi M mult. Matrik multiplication.
multiplication. Ini sama dengan kalau misalnya ini mau dicari ya, Bapak ini kan hapus ini. Jadi misalnya ini jadi 345-nya 3456, jadi di sini dia hasil perkaliannya SFS kali inverse. Jadi ini Bapak hapus misalnya nilainya. Jadi gimana mencari? Jadi sama dengan M multiplication, M mult sama dengan M ya, matriks ini multiplication, mul jadi M mult di sini. ULT matriks multiplication multiply ya. Nih. Jadi M mult jadi SFS inverse. Jadi Anda blok lu SFS inverse-nya di sini dia. Ini blok. Kemudian ini koma, ini array 2 sekarang. Jadi ini di blok, yang array 2-nya dikalikan yang mana sekarang? Kalikan AF-nya. AF-nya ini. Nah, ini nggak ada koma. Ini. Oke. Input. Ini sama dengan M mult dalam kurung array 1-nya titik koma array 2 titik koma ya. Di M mult jadi ini kemudian array 2-nya jadi ini dikalikan ini AF-nya ini. Dan ini dia. Kemudian ini juga sama, ini Ctrl C, kemudian ini di blok, ya. Kemudian F2-nya, yang Ctrl Shift Enter. Jadi ini dia hasil perkaliannya. Berubah. AF-nya ini ya. F kali AF, bukan ini AF-nya. AF-nya ini ya AF-nya ya. Ini perkaliannya, maaf. Diulang. Ini sama dengan jadi M mult ya, M multiplication. Jadi array 1 jadi S inverse-nya ini ada blok S inverse-nya ini. Kemudian titik koma, kemudian AF-nya ini AF-nya ya. Dan dalam kurung enter ini 12 benar. Dan ini Ctrl C, semua F2 ini. Jadi D-nya ini ya. Ini sama yang sebelumnya ini. Ini adalah hasil D-nya saya dapat. Nah, kemudian ini D dalam, nah ini dia. Jadi ini D dalam ini D bebasnya. Kalau digabungkan dia tinggal gabungkan dengan yang 00 sekarang. Ya. Jadi D untuk keseluruhan variabel bebas dan terikat itu tinggal digabungkan. Nah, yang lainnya 0 digabungkan dengan 0. Jadi ini dia. Ini untuk keseluruhan. Nah, setelah dapat D keseluruhan ini informasi keseluruhan. Jadi ini untuk yang terikatnya ini informasinya. Yang lainnya 0 kan nggak usah dicari kalau 0. Yang dicari adalah ini yang dihitung. Maaf Pak, Ya. izin bertanya kan untuk tugas kita yang kedua itu kan yang mencoba nomor 3 dengan metode kekakuan kan Pak? Iya, kekakuan langsung. Apa nanti pas dikumpulkan di satu link Google Drive atau gimana ya Pak? Google Drive aja, satu Google Drive. Ya, Anda bisa gabungkan karena kan kalau ini mau diperbaiki lagi yang tugas 2-nya itu kan diperbaiki bisa.
Baik, Pak. Untuk Nggak deadline-nya bukan, untuk deadline-nya sampai kapan ya, Pak? sebenarnya kan seharusnya sudah dikumpulkan ya. Iya, Jadi Pak. deadline-nya ya minggu depan lah. Baik, sebelum mata Sebelum kuliah Senin itu. ASMM. Iya, Iya, Pak. hari Senin itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Nah, Anda gunakan cara manual ya. Cara manual, jadi sesuai dengan tugas itu gimana di contohnya itu kan seperti itu. Ya, kalau misalnya sampai 3 itu, Anda bisa gunakan Excel-nya, bantuannya hanya untuk mencari inverse. Jadi bisa bantuan Excel mencari inverse-nya. Tapi jangan menggunakan Excel seperti ini nanti. Karena ini kan hanya untuk kalau dia lebih triknya Anda bisa seperti ini untuk memudahkan ini. Tapi sebelum Anda paham, karena kalau menggunakan Excel Anda bisa saja mengcopy paste itu yang saya takutkan. Jadi yang dia diwaspadai oleh ininya, yang oleh dosennya, sehingga Anda tidak belajar dengan benar ininya, sehingga dia tidak jadi tukang fotokopi ya. Jadi Anda tulis tangan. Nah, di sini Anda dapatkan sudah deformasi keseluruhan. Ya. Sekarang menghitung AML, sekarang AM-nya. Tujuan terakhir adalah menghitung AM. AM adalah AML tambah SM kali DM. Jadi ini untuk rumus umum di sini. Untuk semua batang seperti ini. Sekarang mulai batang 1. AML-nya sudah diketahui. Ini Anda dapat batang 1. Kan diketahui. SM-nya sudah ada batang 1. DM-nya tinggal ambil batang 1 mana DM-nya. Ini dia. Variabel 1, 2, 3, 4. Ini diambil. Masuk sini. Kemudian proses ini. Jadi AML ditambah SM kali DM. Jadi ini AML-nya, SM kali DM-nya ini. Tinggal ini totalnya. Ya. Ditambah di sini. Tambah. Tambah. Jadi tambah sini ya. Tambah ini kali ya. Jadi AML ditambah SM kali DM ya. Ikuti rumus ini. Ini AM1-nya, AML-nya, SM kali DM-nya ini tinggal ini AM1-nya. Batang 2 AML-nya Anda sudah tahu ini dia. SM-nya sudah Anda tahu ini. DM-nya ini batang 2. Batang 2 DM-nya apa? Variabel 3, 4, 5, 6. Kan ini batang 2 nih. 3, 4, 5, 6 variabelnya. Nih, lihat batang 2 variabelnya kalau belum ini. Ini variabel batang 2 mana? Ini 3, 4, 5, 6. Jadi ini dia variabelnya. Batang 3 variabelnya 5, 6, 7, 8 gitu. Tinggal nih AML batang 3. Ini batang 3 ya. AM batang 3 adalah AML ditambah SM-nya ini. DM-nya ini dia. Menempati variabel deformasi adalah 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6-nya ini kan. Ini 5, 6-nya ini 7, 8-nya itu. Tinggal ambil nih, bawa sini. Batang 3 ini. Tinggal dia dapatkan AM-nya ini. Ya, ada dapatkan sudah gaya-gaya dalam. Siap. Ini. Jadi AM batang 1 semua gaya dalam. Sehingga dari sini Anda bisa gambar gaya ujung batang, gambar ini dah. Ini gaya-gaya ujung batang ini. AM batang 3 aja. Ini ujung kiri gaya lintangnya. Ini momen di ujung kiri. Ini gaya lintang ujung kanan, momen ujung kanan. Nah, sekarang bagaimana menggambar? Gaya lintang itu ujung kiri sama tanda, ujung kanan berlawanan. Kan seperti itu. Menggambar gaya lintang. Bentar, kalau lihat di sini. Gambarnya itu adalah itu. Ini sudah dilihat kan, ya. Ini batang 2 ini lihat. Ini 0,7 digambar 0,7. Jadi ujung kiri sama tanda, ujung kanan berlawanan kalau gaya lintang ya. Ini ujung kirinya, ini ujung kanannya, ini batang 2 nih, batang 2. Ini ujung kiri, ini 0,7. Ujung kanan 3,2. Di ujung kiri sama tanda, ujung kanan berlawanan. Jadi berlawanan dengan gambar negatif ini. Nah, itu aja satu dihafalkan gaya lintangnya. Momen kebalikannya. Dia menggambar bidang momen. Dia menggambar gaya lintang, ujung kiri sama tanda, ujung kanan berlawanan. Seperti itu. Nah, menggambar momen sebaliknya.
Ini adalah AM yang didapat di sana seperti ini ya. Ini kan AM yang dapat ini dia. AM 2 0,7 ke atas. Min berarti ini dia. Min 0,6 arahnya searah dia. Karena dia min berarti ini searah. Plus nih, ini plus yang angkanya. Nah di sini kan min yang Anda gambarkan searah, ini nilainya plus jadi. Ya ini plus 3,7 ya plus ke atas ya. 3,7. Ini 1 plus arahnya jadi searah jarum jam. Ini 1 searah jarum jam ini dia. Jadi kalau mau digambarkan di sini nilainya ya. Kamu kalau dari sini mau ditransfer ke bidang momen, ke bidang gaya dalam, ya tinggal ditransfer. Kalau gaya lintang ujung kiri sama tanda, ujung kanan berlawanan. Nah baik, demikian sudah dijelaskan kembali ya. Ini Bapak akan copy nih berikan Anda, sehingga Anda bisa sebagai tambahan lagi bagi tambahan untuk pemahaman. Nah, karena waktunya sudah habis ya, jadi Bapak akan akhiri pertemuannya. Saya rasa mudah-mudahan semua bisa dipahami. Jadi kalau Anda tadi sudah dijelaskan berulang-ulang ya, mudah-mudahan semua bisa dipahami itu. Silakan Anda absen ya. Jadi karena absen online saja. Nah kebetulan ini dia waktunya sudah habis, jadi tidak usah ini. Baik, cek tak akhiri ya. Jadi selamat siang semuanya. Silakan absen. Jadi jangan, tidak ada alasan lupa absen, karena setiap perkuliahan Bapak sudah sebutkan, sampaikan ya. Kalau Anda tidak hadir, baru Anda bakal lupa absen. Silakan kerjakan. Jadi semua ini kumpulkan sebelum perkuliahan S2-nya. Sebelum perkuliahan ini analisis struktur metode kekakuan ya. Selamat sore Pak, terima kasih. Iya, selamat sore semuanya. Akhiri semua. Sekarang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.